Heboh, markas pasukan Israel di dataran tinggi Golan diserbu drone-drone hingga bikin hancur tentara Israel dan senjatanya. Seperti diketahui, perlawanan Islam Irak mengabarkan serangan pesawat tanpa awak ke markas pasukan rezim Zionis sukses besar. Serangan pesawat tanpa awak perlawanan Islam Irak itu ke salah satu markas pasukan Israel yang tersembunyi di dataran tinggi Golan. Kelompok perlawanan Islam Irak pada hari Sabtu dini hari mengumumkan telah menyerang beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Tanaf dan juga Al-Shadadi. 3 hari sebelumnya, perlawanan Islam Irak juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di selatan Suriah menggunakan pesawat tanpa awak. Selama ini, kelompok perlawanan Islam Irak sudah melancarkan serangan ke posisi-posisi Israel di Eilat dan juga fasilitas-fasilitas gas Karis Laut Mediterania. Seorang pejabat militer Amerika Serikat pada hari Kamis mengatakan, sejak tanggal 17 Oktober sampai sekarang, sedikitnya 117 serangan telah dilakukan terhadap markas militer Amerika Serikat di Irak dan juga Suriah. Kelompok-kelompok perlawanan Irak sampai saat ini telah melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ain al-Ashad, di dekat Bandar Erbil, di Bandara Al-Harir, Irak, dan juga pangkalan Harab Al-Jir, Al-Sadadi, dan juga Al-Taraf, Remeilan, Al-Malakiyah, serta pangkalan-pangkalan di dekat ladang minyak Koniko dan Al-Omar di Suriah. Rugi besar, Israel tarik Brigade Golani dari Gaza. Hamas unggul lawan pasukan elit, bikin pasukan Zionis kocar-kacir tinggalkan Gaza. Media populer Israel Channel 13 mengabarkan jika Israel telah memutuskan untuk menarik Brigade Golani dari jalur Gaza setelah 60 hari pertempuran melawan gerakan Palestina. Menurut pakar militer Fayez Duairi, reorganisasi barisan itu dimaksudkan untuk membangun kembali kesiapan tempur Brigade Golani yang sudah ambiar, baik dalam mekanisme alat tempur maupun tentaranya yang telah goyang. Penarikan Brigade Golani itu hanya satu dari setelah pasukan pertahanan Israel mengklaim mereka mencapai kontrol operasional di lingkungan Sujaya di Gaza. Media berita Israel lainnya menayangkan perayaan tentara Israel yang baru saja menarik diri dari Gaza. Namun menurut Hamas itu adalah kekalahan yang luar biasa bagi Zionis sehingga mereka memilih angkat kaki karena ketakutan dengan perlawanan Palestina. Sementara itu, pakar militer Majen Fayez Duairi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Brigade Golani termasuk pasukan paling khusus militer Israel yang tangguh. Namun, Brigade Golani akhirnya memilih mundur dari Gaza. Brigade Golani terdiri dari 8 batalion, yaitu 4 batalion tank, 2 batalion infanteri, 1 batalion penerjun payung, dan 1 batalion artileri. Menurut pakar militer tersebut, keputusan Israel untuk menarik Brigade Golani keluar dari Gaza kemungkinan akan semakin memperburuk moral tentara Israel yang belum mencapai tujuan yang dinyatakan oleh Dewan Perang Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut aturan militer,
Mengeluarkan unit militer dari pertempuran berarti unit tersebut kehilangan 40% kemampuan tempur dan alat tempurnya. Penarikan Brigade Golani menurutnya adalah indikasi sifat pertempuran dan efektivitas Brigade Al-Qassam dalam mengelola pertempuran. Brigade Golani adalah ujung tombak agresi Israel di jalur Gaza. Mereka mengalami guncangan besar dalam pertempuran tersebut. Ini menunjukkan intensitas pertempuran dan besarnya kerugian. Lanjutnya. Faiz Duairi menegaskan penarikan Brigade Golani membuktikan kebenaran dari ucapan juru bicara militer Hamas, Abu Ubaidah, tentang penghancuran sejumlah besar kendaraan IDF. Beberapa jam sebelum pengumuman IDF, juru bicara militer Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, mengumumkan Hamas berhasil menimbulkan kerugian besar pada tentara Israel di Gaza dalam beberapa hari terakhir. Ia juga mengatakan Hamas telah menghancurkan seluruh atau sebagian 720 kendaraan militer Israel sekaligus dan semangat mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Seorang pejabat militer Amerika Serikat pada hari Kamis mengatakan, sejak tanggal 17 Oktober sampai sekarang, sedikitnya 117 serangan telah dilakukan terhadap markas militer Amerika Serikat di Irak dan juga Suriah. Kelompok-kelompok perlawanan Irak sampai saat ini telah melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ain al-Ashad, di dekat Bandar Erbil, di Bandara Al-Harir, Irak, dan juga pangkalan Harab Al-Jir, Al-Sadadi, dan juga Al-Taraf, Remeilan, Al-Malakiyah, serta pangkalan-pangkalan di dekat ladang minyak Koniko dan Al-Omar di Suriah.